Salam kerahiman. Hari ini tanggal 14 September ya, kita baca dari 787 dan 795. Kita akan masuk ke doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 787 1 Desember 1936, retret 1 hari. Hari ini dalam meditasi pagi, Tuhan membuat aku melihat dan memahami dengan jelas bahwa permintaan-permintaannya tidak dapat diubah. Aku melihat dengan jelas bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan aku dari tugas melaksanakan kehendak Allah. Kekurangan besar dalam kesehatan dan kekuatan ragawi tidak menjadi alasan yang cukup dan tidak membebaskan aku dari karya yang dilaksanakan oleh Tuhan sendiri lewat aku ini. Aku ini hanyalah suatu alat di tangannya. Oleh karena itu, ya Tuhan, aku serahkan diriku untuk melaksanakan kehendak-Mu. Perintahlah aku sesuai dengan keinginan dan rencana-rencana kekal-Mu. Hanya saja, berilah aku rahmat supaya aku dapat selalu setia kepadamu. 795. Aku hanya ingin memenuhi kehendak-Nya yang kudus. Aku menyatukan diriku dengan Bunda Allah, dan aku meninggalkan Nazaret untuk pergi ke Bethlehem. Aku akan merayakan Natal di sana di tengah orang-orang asing, tetapi bersama Yesus, Maria, dan Yusuf, sebab begitulah kehendak Allah. Aku berusaha melaksanakan kehendak Allah dalam segala hal. Aku lebih merindukan kematian daripada kesehatan. Aku mempercayakan diriku sepenuhnya kepada kerahiman-Nya yang tak terbatas, dan seperti seorang anak kecil, aku hidup dalam suasana hati yang amat tenang. Aku hanya berusaha agar kasihku akan Tuhan menjadi semakin dalam dan semakin murni, dan agar aku menjadi suatu kesukaan bagi pandangan mata ilahinya. 787 itu terjadi 1 Desember 1936 dalam retret 1 hari. Dalam meditasi, Tuhan membuat aku melihat dan memahami dengan jelas bahwa permintaan-permintaannya tidak dapat diubah. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan mengharapkan sesuatu, dan Suster Faustina mendapatkan suatu konfirmasi, suatu kenyataan bahwa permintaan-permintaan Tuhan tidak dapat diubah. Begitu pula sebetulnya dengan hidup kita. Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu dengan banyak talenta, berkat, rahmat yang Tuhan berikan. Contoh lagi yang gampang, ada orang yang punya karunia untuk bernyanyi dengan baik. Ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya biasa aja, tapi ada yang suaranya sumbang. Dengan hal ini kita juga harusnya sudah tahu pasti Tuhan punya rencana yang berbeda. Enggak mungkin yang suaranya sumbang itu disuruh memimpin nyanyi atau nyanyi solo misalnya ya. Nah, yang suaranya bagus, Tuhan memberikan dia suara yang bagus, suara itu untuk memuji Tuhan. Untuk mengajak orang lain, memotivasi orang lain untuk bernyanyi memuji Tuhan dengan kesungguhan. Tapi ada juga kan yang masih nggak mau nyanyi untuk Tuhan. Nggak, saya dibayar berapa mau nyanyi. Atau pertunjukannya kecil, saya nggak mau, saya mau yang pertunjukan yang besar. Saya mau yang
alatnya yang bagus supaya suara saya jadi lebih bagus, bukan dengan peralatan yang seadanya malah suaranya menjadi lebih jelek. Jadi banyak hal yang tanpa kita sadari kita sering menolak rencana Tuhan. Di sini Suster Faustina kasih tahu, aku tahu bahwa permintaan-permintaannya tidak dapat diubah. Tak seorang pun dapat membebaskan aku, Suster Faustina, dari tugas melaksanakan kehendak Allah. Ini Suster Faustina yang tahu sendiri ya, bahwa nggak ada yang bisa bebasin saya dari tugas saya melaksanakan kehendak Allah. Begitu pula dengan kita sebetulnya. Ada 2 orang. Contoh ya, ini dalam komunitas saya juga. Ada seorang ibu punya tugasnya adalah dia sebagai tim pendoa. Dia yang pimpin tim doa di dalam komunitas. Tapi yang minat berdoa itu nggak banyak. Jadi orangnya cuma 2, 3, 4 ya, nggak banyak. Sedangkan kalau yang kur mungkin bisa ada 15, bisa ada 20 orang. Yang tugas tatip di gereja bisa 20, bisa 30 ya. Tapi dalam berdoa selalu orangnya kurang. Nah, karena di dalam komunitas saya jadi ketua, jadi koordinator, otomatis saya punya tugas untuk mengisi tim yang orangnya sedikit. Sehingga saya sering diajak untuk berdoa. Dia bilang, Esther bantu tim doa. Oh iya. Tapi dalam hati saya bilang, saya nggak punya bakat di doa ya. Kalau suruh nyanyi oke. Suruh jadi MC oke. Suruh ngomong ya oke. Tapi kalau doa saya nggak bisa. Tapi karena dia selalu kekurangan orang, maka dia selalu ajak saya dan saya melakukannya bukan sebagai sesuatu yang rela dalam tanda kutip, tapi ya saya harus bantu dia karena timnya lemah, karena timnya orangnya sedikit, karena yang suka berdoa enggak banyak. Jadi saya ikut selalu membantu dia kalau dia butuh bantuan tambahan. Padahal saya bilang saya nggak bisa berbahasa roh, saya juga nggak punya kehidupan doa yang bagus ya, meditasi atau apa enggak. Tapi ya sudah, karena perlu bantu ya sudah saya bantu seperti itu. Tanpa saya sadari, ajakan tersebut, tugas tersebut ternyata membawa saya kepada panggilan hidup saya ternyata. Ternyata Tuhan memang mau saya menjadi salah satu pendoa. Karena akhirnya yang tadinya terpaksa, yang tadinya ya sudahlah daripada nggak ada orang, akhirnya semakin masuk dan ternyata doa itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang menyenangkan, yang kita bisa bercerita pada Tuhan, kita bisa berdoa pada Tuhan, apalagi kalau ada yang, Bu Esther tolong doain ya saya doain. Contoh di dalam keluarga aja. Kalau anak saya ada sesuatu, dia selalu bilang, "Mah, doain mah." Ya, saya doain. Sempat tanya juga, "Kenapa selalu minta mama doain?" "Oh, doanya mama manjur," katanya gitu ya. Nah, itu mendatangkan sukacita karena ternyata dengan apa yang saya lakukan, ternyata bisa menyenangkan orang lain, bisa memenuhi keinginan orang lain. Jadi, jangan tolak karena itu mungkin menjadi bimbingan Tuhan untuk sampai masuk ke hal yang Tuhan kehendaki. Lanjut ya. Suster Faustina bilang, kekurangan dalam kesehatan ya, ternyata kekurangan dalam kesehatan maksudnya dia kan sakit TBC, dia kan nggak bisa bergerak leluasa seenaknya seperti orang sehat. Tapi ternyata kekurangan dalam kesehatan dan dalam kekuatan ragawi, ada orang kan yang kakinya cepat capek, lemah. Ada yang badannya cepat sakit karena kena angin sedikit aja udah sakit ya. Ternyata ini nggak boleh menghalangi untuk membebaskan kita dari tugas-tugas kita. Kalau waktu lalu sering terjadi adalah, sorry ya, hari ini saya nggak datang ke komunitas karena kepala saya pusing. Sorry ya, tugas saya tolong digantiin karena hari ini saya nggak enak perutnya. Banyak alasan.
Dan saya lihat ya wajar aja orang sakit ya, kasihan juga kalau sakit ya sudah di rumah saja. Tapi hari ini Suster Faustina katakan bahwa kekurangan kesehatan atau kekuatan ragawi itu enggak boleh jadi alasan untuk tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah punya rencana terhadap setiap orang untuk melaksanakan kehendaknya. Dan Suster Faustina katakan, aku ini alatnya Tuhan. Kembali lagi, kita juga sering berdoa, kita sering bilang, iya Tuhan, saya mau jadi alatmu Tuhan. Tapi alat yang bagaimana? Alat yang enak dipakai oleh pemakainya, atau alat yang selalu menolak? Mau dipakai untuk kerja, enggak mau. Mau dipakai untuk cangkul, enggak mau sakit, enggak mau luka, enggak mau kotor, enggak mau tompel, enggak mau kena panas. Alat lagi sama Tuhan dipakai untuk menjadi keset, enggak mau Tuhan, kotor, diinjak-injak, enggak ada harga diri, dan seterusnya. Hari ini Suster Faustina ingatkan bahwa kita semua adalah alatnya Tuhan sebetulnya. Karena kita nggak bisa apa-apa dari diri kita sendiri. Di sini dikatakan, aku hanya alat di tangannya. Hanya alat, barang benda mati di tangannya Tuhan. Jadi terserah tangannya Tuhan mau pakai alat itu seperti apa. Bukan aturannya kita yang menentukan. 1. Aku menyerahkan diriku untuk melaksanakan kehendak-Mu. Suatu kepasrahan ya, sebagai alatnya Tuhan, dia bilang, Tuhan saya mau lakukan kehendak-Mu. Dan kedua, perintahlah aku sesuai dengan keinginan dan rencana-Mu. Perintahkan aku Tuhan. Kalau harus menyapu ya sudah, bersih-bersih. Kalau harus melakukan sesuatu terserah Tuhan. Ya, jadi masuk juga ke dalam pikiran kita bahwa Tuhan saya alat-Mu Tuhan. Perintahkan aku untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan aku menyerahkan diriku sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu. Hanya saja, sama seperti kemarin ya, hanya saja Suster Faustina bilang, beri aku rahmat. Minta rahmat supaya aku selalu setia. Yang sering terjadi adalah memang kita menggebu-gebu. Ya Tuhan, saya mau melaksanakan kehendak Tuhan. 1 hari beres, hari kedua beres, hari ketiga mulai ada masalah, ada godaan, ada tantangan, ada kendala, mulai kendor. Hari keempat makin kendor, hari kelima udah hilang. Di sini Suster Faustina minta, berilah aku rahmat supaya aku setia. Setia melaksanakan kehendak-Mu. Di 795 dikatakan, aku hanya ingin memenuhi kehendak-Nya yang kudus. Jadi bolak-balik Suster Faustina punya tekad, punya keinginan, punya komitmen, punya niat. Yang utama adalah aku ingin melaksanakan kehendak-Mu. Aku menyatukan diri dengan Bunda Allah. Meninggalkan Nazaret untuk pergi ke Bethlehem. Merayakan Natal di sana di antara orang asing, tapi bersama Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan itu yang memang dikehendaki, ya. Aku berusaha melaksanakan kehendak Allah dalam segala hal. Kita juga bisa latihan dalam segala hal. Artinya dalam hidup kita sehari-hari. Mulai bangun pagi, apa? Ya, pengalaman kita, apa yang kita alami, apa yang datang ke pikiran, apa yang tercetus dalam pikiran, di dalam doa, itu semua dicerna untuk melaksanakan kehendak Allah. Aku berusaha agar kasihku akan Tuhan menjadi semakin dalam dan semakin murni. Ini suatu proses. Enggak bisa tiba-tiba Tuhan saya mengasihi engkau sedalam-dalamnya. Enggak bisa. Ini suatu proses di mana Suster Faustina bilang dia harap dengan melalui proses ini, dengan usaha dia, dengan apa yang dia lakukan, melakukan kehendak Allah, supaya kasihnya Suster Faustina kepada Tuhan semakin dalam dan semakin murni.
agar aku menjadi suatu kesukaan bagi pandangan mata ilahinya. Jadi apa yang dilakukan, dia kepengen supaya Tuhan dengan mata ilahinya melihat Suster Faustina menjadi suatu kesukaan. Nah, bandingkan dengan kalau Tuhan, mata ilahi Tuhan melihat kita, mendatangkan kesukaan kepada Tuhan, atau malah sebaliknya, menyenangkan Tuhan atau belum menyenangkan Tuhan. Kalau kita sadar kita belum menyenangkan Tuhan, maka kita harus melakukan langkah lebih lanjut. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyenangkan Tuhan? Melaksanakan kehendak Allah ya. Contoh yang paling gampang, kan kehendak Allah, contoh seperti ada yang beberapa hari mendatang itu ada bicara tentang Suster Faustina berdoa, doa permohonan, tapi ternyata Tuhan mau bukan doa permohonan tapi doa syukur. Jadi kita memang harus terus peka, melakukan discernment untuk tahu sebetulnya apa kehendak Allah. Nah, contoh yang paling gampang, kita sudah tahu semua tentang kehendak Allah, yaitu Tuhan Yesus minta lakukan jam kerahiman. Itu pasti kehendak Allah. Pada waktu kita melakukan jam kerahiman, kita merenungkan sengsara Yesus, di dalam permenungan tersebut Tuhan pasti memberikan juga masukan-masukan lain, memberi pencerahan-pencerahan. Dari langkah itu nanti akan ada lagi langkah-langkah konkret yang lain yang harus dilakukan. Contoh, harusnya saya bawa kotak tisu. Kalau Bapak Ibu lihat kotak tisu, itu tumpukan kehendak Allah, ya. Anggap tumpukan kehendak Allah. Pada waktu kita ambil satu lembar melaksanakan kehendak Allah yang satu ini, maka akan keluar tisu yang lain untuk kehendaknya yang kedua. Nah, setiap kita menarik tisu melakukan kehendak Allah yang satu, maka akan timbul kehendak Allah yang lain. Kita akan semakin terbuka, semakin diberi pencerahan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas rahmat-Mu, atas penjelasan yang hari ini kami dapatkan. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih sering memakai banyak alasan untuk menghindar dari tugas-tugas yang Kau berikan. Hari ini kami mendapat masukan dari Suster Faustina bahwa ternyata kekurangan dari kesehatan atau dari kekuatan ragawi tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan tugas-tugas-Mu. Ingatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap mempunyai daya juang, spirit, niat yang lebih untuk melaksanakan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang menghindar, mencari alasan karena kesehatan atau karena kelemahan dari ragawi kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, berilah kami kesehatan agar kami punya kondisi fisik yang juga sehat, kuat, bagus, sehingga makin leluasa untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.